Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dunanda Hernianti dengan NIM 2204007500053. Mahasiswi dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas M229 angkatan 2022. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, selamat belajar teman-teman. Di video ini, saya akan membahas 3 perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi. Perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah sesuatu yang mengalami peningkatan atau kemajuan terhadap hal-hal tertentu jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian, peserta didik itu adalah orang-orang atau individu yang mendapatkan atau menerima didikan dari orang lain. Maka, perkembangan peserta didik adalah sesuatu yang mengalami peningkatan atau kemajuan terhadap seseorang atau individu yang menerima didikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otak. Ada 4 fase dalam perkembangan manusia, yaitu yang pertama, fase bayi. Pada fase ini, ada beberapa perkembangan fisik yang akan dialami oleh seorang bayi, yaitu yang pertama, pada tahun pertama, perkembangan seorang bayi sangat cepat, namun perkembangan fisik pada tahun kedua menjadi melambat. Yang kedua, tinggi badan secara proporsional lebih lambat daripada pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Yang ketiga, pada umur 1 tahun, rata-rata bayi memiliki 4-6 gigi. Namun, pada tahun kedua, rata-rata bayi memiliki 16 gigi. Yang keempat, pada bagian otak, tanpa perkembangan dan dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa pada usia 9 bulan dan 3/4 pada tahun kedua. Yang kelima, di bagian fungsi-fungsi fisiologis yang artinya pada masa ini merupakan dasar-dasar pembinaan kolaborasi fisiologis seperti makan, tidur, dan buang air besar. Yang kedua, fase awal kanak-kanak. Perkembangan masa kanak-kanak awal berkaitan dengan keterampilan tangan dan kaki, lompat tali, keseimbangan tubuh dalam berjalan di atas dinding atau pagar, sepatu roda, bermain sepatu es, dan menari. Perkembangan fisik yang secara nyata menandai masa kanak-kanak awal adalah pertumbuhan di dalam hal tinggi dan berat tubuh. Di masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 2/2 inci dan bertambah berat 5 hingga 7 pon setiap tahunnya. Tubuh dari anak yang berusia 5 tahun berbeda dari anak yang berusia 2 tahun. Yang ketiga, fase akhir kanak-kanak. Perkembangan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk ke sekolah dasar atau SD. Pada masa kanak-kanak akhir ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu ada di bagian tinggi dan berat badan. Pada kenaikan fase ini bisa sekitar 2-3 inci per tahunnya, dan untuk kenaikan berat badannya sekitar 3-5 pon per tahunnya. Yang keempat, fase remaja. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik pada remaja adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Pada remaja putri ditandai dengan payudara membesar, pinggul melebar, dan tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar kemaluan.
Perubahan fisik juga dapat dilihat dari perubahan kejiwaan. Secara emosi, remaja lebih sensitif seperti mudah menangis, cemas, frustasi, dan tertawa. Pertumbuhan fisik meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan pada fase remaja awal, yang berumur 11-14 tahun. Karakteristik seks sekunder mulai tampak seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Perkembangan kognitif ini meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Perkembangan kognitif ini menurut Jen Piaget yang pertama yaitu sensori motor. Tahap ini dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa mengenali orang terdekat dan menghisap jarinya sendiri. Yang kedua, tahap praoperasional yang berkisaran antara 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini, anak sudah mulai menerima rangsangan walau terbatas. Dia sudah mengklasifikasikan suatu objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah walaupun bentuknya yang berbeda-beda. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang berumuran 7-11 tahun. Tahap ini anak sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat, memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, mulai dapat belajar membaca dan matematika. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap ini dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap operasional formal ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seorang anak dapat memahami hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Kemudian perkembangan kognitif menurut taksonomi Bloom, yaitu yang pertama tahap mengingat, yang kedua tahap memahami atau mengerti, yang ketiga tahap menerapkan, dan yang keempat, tahap menganalisis, yang kelima, tahap mengevaluasi, dan yang keenam, tahap menciptakan. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Nah, untuk ini ada beberapa tahapan perkembangan emosional, diantaranya pada usia 3 tahun ini, di mana masa ketika anak mulai mengerti dan mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ketika ia menemukan sesuatu yang lucu, ia sangat histeris akan hal itu. Begitu juga ketika ia menemukan hal yang membuatnya marah, teriakan dan tangisan akan menjadi pelampiasan emosinya. Pada usia 4-6 tahun, ini anak telah memiliki kemampuan untuk menceritakan sesuatu pada temannya, mampu bermain dan bekerja sama dengan temannya dalam kelompok, dan menunjukkan sikap ramah. Pada usia 7-12 tahun, anak sudah mulai melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Kemudian, pada masa remaja 12-18 tahun ini, muncul emosi yang berbeda jika dibandingkan dengan masa anak-anak maupun orang dewasa. Pada masa remaja, emosi sering sekali meluap-luap atau tinggi. Keadaan ini lebih cenderung disebabkan oleh masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Remaja akan lebih mudah emosi jika permintaannya tidak dipenuhi.
Itulah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.